Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, karena berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, betapa kami bahagianya mempunyai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, karena pertolongan Tuhan yang selalu Kau curahkan bagi kami. Betapa kami bersyukurnya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami Tuhan, pada firman-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan Tuhan. Kami tahu firman Tuhanlah yang menuntun kami, firman Tuhanlah yang mengoreksi kami, firman Tuhan yang membawa kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menerima berkat daripada firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan di dalam keterbatasan hamba, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan-perkataan yang hamba ucapkan, yang hamba sampaikan, perkataan daripada Tuhan sendiri, sehingga hamba yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan Tuhan, sama-sama kami diberkati, sama-sama kami diubahkan Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk dibentuk melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebraun. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tema renungan kita bicara tentang penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena harta kita yang begitu banyak, bukan juga karena kita pintar, bukan juga karena kita punya kerabat dan lain-lain, tapi semuanya kita bisa ada sampai saat ini karena penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kita. Coba kita bayangkan, kita renungkan, COVID-19 hampir 2 tahun menerpa bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, bukankah semua karena Tuhan? Betapa kita bersyukurnya, betapa kita bahagianya mempunyai Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Dan dari sini juga kita belajar tentang ayat yang kita baca, tentang perikop yang kita baca, tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakannya. Kalau kita lihat latar belakang bangsa Israel bisa berada di Mesir pada waktu itu, karena Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun pada waktu itu, menjadi orang nomor 2 pada waktu itu. Segala pemerintahan diletakkan pada Yusuf. Dan di mana di tempat orang tuanya Yakub dan saudara-saudaranya tinggal mengalami suatu kelaparan. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya dan menyuruh ayahnya
datang ke Mesir dan tinggal berada di Mesir. Tapi setelah kematian Yusuf, bangkitlah raja yang tidak mengenal sejarah tentang kebaikan Yusuf, tentang perjuangan Yusuf. Yang membuat raja ini benci kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita baca tentang kisah Musa, bagaimana Musa bisa diselamatkan karena pernyataan Tuhan. Bagaimana pada waktu itu bayi yang masih di dalam kandungan yang mau lahir, kalau laki-laki dibunuh. Betapa kejinya Raja Firaun pada waktu itu. Tapi Tuhan berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, di mana Tuhan sendiri yang akan membawa bangsa ini keluar daripada perbudakannya. Bangsa Mesir menganiaya, menyiksa orang-orang Israel pada waktu itu. Dan bangsa Israel tinggal di Mesir itu selama 430 tahun lamanya. Kalau kita bisa baca di dalam Keluaran 12 ayat 40. Betapa lamanya mereka mengalami perbudakan. Tapi Tuhan membangkitkan Musa menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya. Bahkan Tuhan sendiri dengan tangannya membawa bangsa ini keluar menuju tanah perjanjian. Tuhan itu menggenapi janjinya. Penyertaan Tuhanlah yang membuat bangsa Israel bisa keluar. Kalau kita lihat, Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir bukanlah gampang, seperti membalikan telapak tangan. Karena pada waktu itu Raja Firaun mengeraskan hatinya supaya bangsa Israel tetap tinggal dan menjadi budak. Tapi Tuhan tidak habis akal bagi Musa. Bahkan Tuhan menyatakan menghukum bangsa Mesir dengan menghadirkan 10 tula. Dan tula ke-10 melalui kematian anak sulung daripada orang-orang Mesir membuat raja dan istana dan seluruh orang Mesir mengalami ketakutan melihat perbuatan Allah. Yang akhirnya mereka menyuruh bangsa ini keluar cepat-cepat dari tanah Mesir. Dan yang luar biasanya, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Ini juga yang mengingatkan kita, yang mengajarkan kita. Kalau tahun lalu Tuhan tolong kita, dan hari ini pun juga Tuhan akan tolong. Dan di depannya juga Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita orang percaya, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Karena penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita dan kita rasakan sampai saat ini. Tuhan tidak biarkan kita berjalan dengan sendirinya. Tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel, menunjukkan betapa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Dari sini juga kita belajar, penyertaan sumber kekuatan ini mengajarkan kita bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Tuhan hadir bagi bangsa Israel, dan Tuhan juga hadir saat ini bagi kita. Tiang awan, tiang api merupakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Itu benar-benar nyata dan dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka bisa melihat kehadiran Tuhan pada waktu itu. Betapa bahagianya, betapa bersyukurnya bangsa Israel. Bahkan kehadiran Tuhan itu menyelesaikan setiap masalah, hambatan yang mereka hadapi. Bukan berarti Tuhan mengangkat semuanya. Tuhan bawa bangsa ini ada pergumulan, ada masalah. Tapi kehadiran Tuhan itu membuat mereka kuat menghadapi pergumulan, mampu mengatasi setiap pergumulan mereka. Kita tahu bahwa bagaimana keadaan bangsa Israel kalau di padang gurun pada waktu itu.
Kalau pada waktu malam hari dinginnya minta ampun, Tuhan tidak membiarkan mereka mati kedinginan. Tuhan hadir dalam bentuk tiang api menghangatkan tubuh mereka, dan mereka bisa berjalan di malam hari sehingga mereka tidak tersandung batu apapun. Pada waktu siang hari mereka tidak kepanasan karena kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang awan membuat mereka bisa meneruskan perjalanan mereka. Ini juga mengajarkan kita, lebih baik kita tinggal di padang gurun bersama dengan Tuhan daripada di padang rumput tidak ada Allah. Walaupun kita menderita, tapi ada Tuhan di dalam hidup kita, kita akan merasa kekuatan. Daripada kita mengalami harta yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah, tapi tidak ada Tuhan di sana, betapa mengerikan hidupnya. Kehadiran Tuhan menyelesaikan masalah bagi bangsa Israel. Tahu moto Pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul nggak masalah kita bisa diselesaikan? Belum tentu. Kalau kita meminjam di Pegadaian, ada yang harus kita gadaikan di sana. Oke, uang cair, kita bisa melunasi segala sesuatu, tapi untuk mau ngambil BPKB, apa yang kita serahkan di sana harus diambil lagi, harus uang lagi. Betul menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi kehadiran Tuhan tidak tanggung-tanggung bagi bangsa Israel. Benar-benar Tuhan membereskan masalah mereka. Ketika mereka dibawa di padang gurun melalui laut Tebraun, di belakang musuh, di depan laut Tebraun, secara kasat mata sudah tidak ada lagi pertolongan. Tapi kehadiran Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut. Kita pun di dalam hidup ini diingatkan lagi betapa kita harus selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Memang kita punya masalah, tapi Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih berkuasa daripada masalah kita. Kalau Tuhan hadir bersama kita, masalah sebesar apapun kita akan bisa melewatinya. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita letakkan masalah itu dan membiarkan Tuhan berjalan di depan kita. Jangan kita di depan Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang di depan, yang menghadapi semuanya. Terkadang apa yang terjadi? Tahu, setiap orang pasti punya HP. Berapa berat HP itu? Tergantung. Kalau Bapak Ibu pegang HP itu, kita angkat kayak gini 1 jam, HP itu nggak terasa berat. 1 menit apalagi. Tapi kalau HP itu kita angkat begini 3 jam, 5 jam, dan 1 harian, HP itu begitu berat. Begitulah masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seakan-akan mampu. Kita menganggap kita sendiri bisa menyelesaikan masalah kita, tapi tidak bisa. Kita terbatas. Oleh sebab itu kita harus menghadirkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ada Tuhan di dalam hidup kita, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada pergumulan, tapi kita tetap sukacita, tetap akan kuat menghadapi masalah. Kehadiran Tuhan membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera. Firman Tuhan kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 31 dengan jelas. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu, tiang awan, tiang api, simbol kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa hadir melalui siapa saja. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, kita harus libatkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, penyertaan Tuhan sumber kekuatan ini mengajarkan kita bahwa Allah penunjuk jalan. Allah penuntun jalan hidup kita.
Kalau kita memasuki suatu hutan, pasti kita akan membawa kompas, karena kompas itu sangat berguna bagi kita. Kita akan tahu jalan kemana kita bisa mendapatkan matahari, kemana terbit, kemana tenggelam. Pasti kita tahu. Pasti walaupun kita tersesat, dengan adanya kompas kita bisa keluar dari hutan. Dan kalau kita ke kota, baru pertama kali ke kota, pasti ada petunjuk-petunjuk jalan. Papan-papan itu, misalnya ke Medan, ke Pekanbaru, ke Jakarta, ada papan penunjuk. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita bisa sampai tujuan tepat pada waktunya. Tapi pada waktu itu tidak ada namanya kompas, nggak ada papan penunjuk. Tapi yang luar biasanya, yang menjadi penuntun bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan sendiri, di mana Tuhan berjalan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan melalui tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan itu berjalan ke selatan, maka bangsa Israel mengikuti, harus berjalan ke selatan. Kalau tiang awan itu berjalan ke timur, maka bangsa Israel harus ke timur. Kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel harus berhenti, mendirikan kemah di sana. Dan mereka beristirahat. Inilah yang menjadi penuntun mereka. Dan kalau kita baca, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang lebih cepat, yaitu daerah Filistin. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan di situ. Nantinya takut mereka menyesal. Takutnya nanti Musa yang disalahkan, dan akhirnya mereka kecewa dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel 430 tahun lamanya di Mesir, 400 tahun diperbudak. Mereka tidak pernah memegang senjata. Karena pada waktu itu juga bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, sangat ditakuti juga. Tuhan tahu batas kemampuan mereka. Dan mereka sudah terbiasa dengan zona nyaman mereka sebagai budak. Tuhan membawa mereka berputar-putar, ingin mengubah mindset mereka, mengubah pola pikir mereka, mengubah karakter mereka, yang seorang budak menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pemenang. Tuhan bawa mereka masuk di padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. Seharusnya jalan walaupun di padang gurun itu bisa ditempuh 1 bulan lebih. Tapi 40 tahun mereka di padang gurun. Karena Tuhan sedang memproses hidup mereka. Tuhan sedang membawa mereka keluar daripada zona nyaman mereka. Mereka nyaman dengan sebagai budak. Tapi Tuhan memproses mereka. Tuhan bawa mereka masuk di padang gurun. Ada pergumulan. Ada tangisan di sana. Tapi melalui peristiwa ini, melalui diproses bangsa Israel, siapa yang tidak kenal bangsa Israel saat ini? Orang kaya dari keturunan Yahudi, orang pintar dari keturunan Yahudi. Karena bangsa Israel yang tadinya seorang budak, tapi Tuhan bawa masuk berputar-putar di padang gurun. Tuhan proses mereka. Ini juga mengajarkan kita, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah rajin beribadah, bukan berarti kita tidak punya masalah. Terkadang Tuhan bawa kita masuk dalam pergumulan. Bukan karena Tuhan menghukum engkau, tidak. Tapi Tuhan sedang memproses engkau untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk membawa engkau sebagai orang yang menjadi berkat. Supaya engkau keluar daripada zona nyamanmu. Zona nyaman itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Ibarat, coba kalau Bapak Ibu taruh katak ke air panas, pasti katak memberontak. Tapi Bapak Ibu hidupkan kompor, masukkan air dingin, taruh katak, pasti katak itu nggak akan berontak. Tapi lama-lama air itu panas dan panas airnya, katak mati keenakan. Demikianlah zona nyaman itu. Tuhan tahu bahwa zona nyaman itu berbahaya, sehingga
engkau dibawa keluar dari zona nyaman. Dibentuk itu sakit, diproses itu tidak enak, tapi hasilnya itu sangat luar biasa. Seperti emas masuk dalam perapian 7 kali dalam perapian, tapi selesai emas itu keluar dari perapian, emas itu dibuang kemanapun tetap dicari. Ada seorang anak mahasiswa, dia selalu bersungut-sungut, dan akhirnya ia pergi kepada ibunya. Dia berkata, "Mah, kenapa saya selalu punya pergumulan? Pergumulan satu belum selesai, datang lagi pergumulan lain." Lalu ibunya bawa, ambil wortel, ambil telur, ambil kopi. Lalu dia hidupkan air panas, kompor, dia masukkan air. Selesai mendidih, dia masukkan wortel. Selesai itu dia masukkan lagi telur. Baru dia masukkan lagi air panas, dia tuangkan ke kopi. Nah, inilah karakter manusia. Air panas itu ibarat pergumulan, ibarat penderitaan. Karakter yang pertama, dimasukkanlah wortel. Wortel ini yang tadinya keras, yang tadinya wah saya bisa, oh saya ini, tapi ketika ada pergumulan, apa yang terjadi? Dia lembut, gampang hancur. Yang kedua, telur yang tadinya gampang rapuh, rampung pecah, yang lemah lembut, tapi ketika ada masalah pergumulan, akhirnya dia keras hati, keras kepala, menjadi pemberontak. Tapi karakter yang ketiga, bagaimana kopi? Kopi membaur, menikmati pergumulan itu, mau dibentuk, akhirnya dia mengeluarkan wangi. Begitulah orang percaya. Begitulah kita, nak. Kalau kita mau diproses, mau dibentuk, maka kita akan mengeluarkan hal-hal yang positif. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketika Tuhan bawa kita dalam masalah, pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang pada kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diingatkan lagi, biarkan Tuhan di depan kita, kita di belakangnya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk kita. Jangan kita memaksa Tuhan harus memenuhi apa yang kita inginkan. Biarkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, jangan paksa Tuhan harus taat mengikuti apa yang kita mau. Tapi ketika engkau taat pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan, maka berkat itu dengan secara sendirinya mengikuti engkau. Biarkan kita yang taat pada Tuhan, dan kita tunduk pada otoritas Tuhan. Seperti bangsa Israel, mau dituntun, mau diarahkan, maka bangsa ini sampai saat ini dikenal bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang selanjutnya, melalui ini kita belajar bahwa Tuhan peduli dan sayang pada umatnya. Kalau kita melihat bagaimana bangsa ini, sekalipun bangsa ini di padang gurun, apakah bangsa ini dibiarkan dengan sendirinya? Apakah bangsa ini dibiarkan mati di sana? Tidak. Ketika kita baca ayat selanjutnya, ketika mereka mengalami kehausan, mereka menemukan air di Mara, tapi rasa air ini sangat pahit dan tidak bisa diminum. Mereka ini bersungut-sungut di hadapan Musa, tapi Tuhan tetap peduli dengan bangsa ini. Tuhan tidak marah dengan bangsa ini.
Tapi Tuhan mengubah air yang pahit ini menjadi bisa diminum. Bahkan ketika mereka lapar pada waktu itu, bahkan Tuhan memberikan makanan dari surga langsung. Roti mana, burung puyuh, mereka boleh nikmati. Pemberian dari surga langsung. Betapa Tuhan peduli dengan kehidupan bangsa Israel. Kalau Tuhan peduli dengan bangsa Israel, Tuhan yang sama yang kita sembah peduli dengan kehidupan engkau dan saya. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir menjalani hari-hari ini, karena penyertaan Tuhan itu membuat kita merasakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa masuk dalam hadirat-Nya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang selanjutnya, tiang awan, tiang api ini menunjukkan bahwa Tuhan itu setia. Dikatakan bahwa tiang awan itu tidak beralih pada waktu siang dan malam. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Berapa sering bangsa ini mengecewakan Tuhan? Apakah Tuhan langsung membunuh bangsa Israel? Enggak. Tuhan tetap setia kok. Berapa kali mereka melakukan penyembahan berhala? Apa Tuhan langsung membunuh, membinasakan bangsa ini? Tidak, Tuhan tetap menantikan bangsa Israel untuk kembali. Tuhan tetap setia. Dia Bapa yang begitu sayang. Kesetiaan Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun. Kita pun juga. Berapa sering kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berapa sering kita meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan langsung menghukum engkau dan saya? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap menantikan kita untuk datang kepada Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jika engkau hari ini sudah melupakan Tuhan, datanglah. Dia menantikan dan tangannya diulurkan bagi engkau dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu sangat nyata bagi kita. Dan kita akan merasakan penyertaan Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita benar-benar taat dan tunduk pada firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 dengan jelas. Aku akan memberkati engkau. Tidak akan memberikan penyakit. Menunjukkan bahwa jika engkau benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, kalau kita benar-benar hidup pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan inilah yang akan memberikan engkau hikmat, kebijaksanaan ketika engkau dalam masalah. Ketika engkau menghadapi pergumulan, maka firman Tuhanlah yang menjadi penerang di dalam kehidupanmu. Ketika engkau mulai jatuh di dalam dosa, maka firman Tuhan yang selalu kau baca dan kau renungkan itu mengingatkan engkau untuk tidak jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita kalau kita melekat pada firman Tuhan dan tinggal di dalamnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Bahwa Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau tetap setia Tuhan. Mengulurkan tangan-Mu untuk kami dan mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang selalu peduli dengan kami. Biarlah Tuhan,
kami boleh mengaplikasikan dan menghidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan itu nyata bagi kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau tidak akan pernah berhentinya Tuhan, berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu dan kami haus akan selalu firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.